Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hukum dasar kimia, yaitu yang ketiga ya, yaitu mengenai hukum kelipatan berganda ya, atau hukum Dalton. Seperti apa bunyi dari hukum Dalton? Nah, ini bunyinya ya. Jadi, bila dua unsur membentuk beberapa senyawa, maka jika massa salah satu unsur dianggap tetap, maka unsur yang lain akan menunjukkan bilangan kelipatan yang bulat dan sederhana. Nah, apa maksudnya? Nah, misalnya gini, ya. Nah, misalnya unsur C dan O itu kan bisa membentuk CO dan CO2 ya. Nah, ada CO dan CO2. Nah, terus, kita lihat perbandingan dari C dan O dalam senyawa CO dan CO2, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam senyawa CO, maka perbandingan C dan O-nya ini ya perbandingannya 1 ya banding 1. Nah, sedangkan untuk CO2 maka perbandingan C dan O-nya adalah ini 1 banding 2, gitu ya. Nah, berarti kalau ditanya perbandingan O dalam senyawa CO dan CO2 berapa? Nah, menurut hukum Dalton ya, jika massa salah satu unsur dianggap tetap. Nah, dalam hal ini, kalau kita membandingkan oksigen, maka yang dianggap tetapnya itu si C-nya. Nah, jadi si C-nya ini dianggap tetap atau perbandingannya sama. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini 1 ya. Nah, maka perbandingan O-nya berapa? Perbandingan O-nya berarti O dalam CO itu 1, O dalam CO2 itu 2. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2. Mudah ya? Nah, nanti kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, contoh 2 misalnya. Sini ya. Di sini ada unsur N dan O bisa membentuk NO dan N2O3 ya. N2O3. Ya. Nih, perbandingan N dan O-nya untuk senyawa NO berarti kan perbandingannya 1 banding 1 ya. Kalau nggak ada angkanya berarti 1, 1. Nah, perbandingan N dan O dalam N2O3 berarti ini ya, 2 banding 3. Ya. Nah, maka perbandingan O dalam senyawa NO dan N2O3 adalah berapa? Nah, kenapa ini 2 banding 3 kita lihat ya. Jadi kalau kita membandingkan O, maka si N-nya harus sama perbandingannya. Nah, dalam hal ini N-nya belum sama. Ini 1 banding 1, ini 2 banding 3. Berarti N-nya di sini 1, di sini N-nya 2. Maka ini yang perbandingan 1 banding 1 kita jadikan perbandingannya kita kali 2. Nah, sehingga nanti dapatnya adalah 2 banding 2 gitu ya. Nah, terus ya N2O3 berarti tidak usah diapa-apain ya. Kita tulis ulang. Ini 2 banding 3. Nah, sekarang bisa dibandingkan tuh perbandingan oksigennya karena N-nya sudah tetap kan. Nah, maka perbandingan O dalam NO dan N2O3 adalah 2 banding 3 gitu ya. Nah, seperti itu cara mendapatkannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, begitu pula kalau misalkan untuk misalkan contoh 1 ini yang ditanyakannya misalnya perbandingan C-nya. Nah, misalkan perbandingan C-nya nih. Ya kalau perbandingan C-nya ditanyakan, maka si O-nya harus sama. Ya, si O-nya harus sama. Dalam hal ini O-nya belum sama. Nah, biar O-nya sama, maka yang 1 banding 1 kita jadikan 2 banding 2 gitu ya. Nah, yang CO2 ini tetap ya 1 banding 2. 1 banding 2 ya. Ini perbandingan C dan O-nya. Nah, gitu. Kalau ditanyakan perbandingan C-nya, berarti O-nya harus sama. Maka kalau ditanyakan perbandingan C-nya adalah berapa? Berarti 2 banding 1 ya. 2 banding 1. Seperti itu ya. Nah, nanti coba kalian coba kerjakan ya sendiri-sendiri untuk contoh 2-nya. Untuk perbandingan N dalam senyawa NO dan N2O3 itu berapa ya.
Nah, kita coba nih. Soal 1. Dua buah unsur A dan B dapat membentuk dua macam senyawa. Senyawa 1 mengandung A 25% dan senyawa B atau senyawa 2 ya mengandung A-nya 50%. Untuk A yang sama, perbandingan B pada senyawa 1 dan 2 adalah, nah kita lihat dulu gitu ya. Jadi di sini kita bikin dulu ada senyawa 1 ya dan senyawa 2. Gitu ya. Nah, mengandung unsur A dan B gitu ya. Nah, di sini ada unsur A ya, di sini ada unsur B. Nah, katanya untuk senyawa 1 mengandung 25% unsur A-nya. Nah, berarti A-nya di sini kita tulis 25%. Tuh, seperti itu. Nah, berarti B-nya sisanya kalau A-nya 25%, maka B-nya berapa? Ya, karena jumlahnya harus 100%, maka ini jadi 75%. Ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan kita lihat untuk senyawa 2 mengandung A-nya 50%. Nah, di sini senyawa 2 ya, A-nya 50%. Sedangkan senyawa B-nya berarti sisanya berarti 50%. Teh. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan senyawa B. Nah, berarti kalau B-nya yang ditanyakan perbandingannya, maka A-nya harus sama. Ya. Nah, untuk memudahkan, kita perbandingannya kita jadikan dulu bukan dalam persen, dalam bentuk bilangan bulat aja dulu gitu ya. Nah, saya jadikan nih perbandingan A, B, ya. Untuk senyawa 1, 25%, banding 75 kan sama saja dengan, ini bagi 25 adalah 1, ini bagi 25 adalah 3. Ya, jadi 1/3. Ya. Nah, kalau yang ini berarti ini 1/1 ya. Nah, 1/1. Nah, pertanyaannya kan perbandingan B. Kalau perbandingan B berarti A-nya sama. A-nya sudah sama belum? Nah, di sini A-nya ternyata sudah sama. Tuh, ya. Nah, berarti perbandingan B untuk senyawa 1 dan 2 adalah 3/1. Berarti jawabannya yang D. Mudah ya? Oke. Nah, baik. Ini kita berarti lagi soal 2 ya. Jadi unsur oksigen dan nitrogen dapat membentuk dua senyawa dengan data sebagai berikut ya. Jadi sini ada senyawa 1, senyawa 2. Massa nitrogennya ini 28, massa oksigennya 48, untuk senyawa 2 massa nitrogennya 28, massa oksigennya 80. Nah, maka pertanyaannya adalah perbandingan massa oksigen. Sesuai hukum perbandingan berganda adalah ya. Nah, berarti kalau ditanyakan massa oksigen, maka massa nitrogennya harus sama menurut hukum Dalton. Nah, di sini kebetulan massa nitrogennya sudah sama gitu ya, sama-sama 28. Ya, berarti tinggal bandingkan aja massa oksigennya. Berarti perbandingan massa oksigennya ya untuk senyawa 1 dan 2 adalah 48 ya banding 80 ya. Nah, tinggal kita bagi 16 saja. Ini bagi 16 adalah 3, ini bagi 16 adalah 5 ya. Jawabannya mana? Jawabannya adalah 3/5 yang C ya. Paham ya? Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian lebih nanti berlatih lagi mengenai soal-soal yang berhubungan dengan hukum kelipatan ganda, hukum Dalton. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.